Selamat sore pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sore ini hari Selasa 8 Juli 2025 Masehi teman-teman. Nah teman-teman semua, sore ini tuh ya sore ini teman-teman ya, saya tuh sebenarnya gimana ya, saya agak sayang sih ya, agak menyayangkan kalau masih ada orang Indonesia ini yang memang berpihak kepada Zionis Israel dalam kemarin perang konflik konflik antara Israel versus Iran gitu kan. Saya bingungnya tuh gini, Bung Karno kan sudah memfondasikan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 disebutkan segala bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Dan apalagi Soekarno itu juga menyatakan bahwa Indonesia sampai kapanpun tidak akan mengakui kedaulatan dan membangun hubungan bilateral atau kerjasama apapun dengan Israel. Itu Bung Karno loh, sang pendiri bangsa, proklamator. Tapi ya lagi-lagi namanya juga mereka yang seperti itu adalah ya memang mereka yang wataknya itu sama kayak penjajah gitu loh. Penjajah yang membawa ajaran mereka ke sini gitu loh. Yang menjajah kita selama 350 tahun ya. Walaupun itu bukan angka sebenarnya tapi nggak apa-apa. Ditambah lagi juga dengan beberapa negara-negara yang sempat menjajah kita walaupun sebentar. Jadi kita ini tuh sebelum dijajah Belanda selama 3,5 abad ya, kita sudah pernah dijajah oleh UK, oleh Britain, oleh Spanyol, oleh Espanyol, oleh Portugal atau Portugis ya, sama sekian lama. Dan mereka ini kan juga membawa agama mereka ke sini. Nah itu teman-teman yang harus saya beritahukan pada Anda, karena memang yaitu mereka sebenarnya dari sejak awal memang gak berniat dengan konsep NKRI yang dibikin sama Bung Karno. Jadilah karena mereka memang dari awal memprovok supaya Piagam Jakarta itu gak diterapin. Dari awal Piagam Jakarta tuh gak disebut secara eksplisit tentang 7 kata itu. Ya, akhirnya yang Islam ngalah supaya cita-cita terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Soekarno ini terwujud. Mereka ini kan justru adalah maaf ya, saya boleh bilang, mereka ini sebenarnya aslinya adalah orang-orang federalis, sama seperti Bung Hatta yang menginginkan negara ini tuh negara federal. Negara federal itu artinya negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang punya otonomi sendiri. Ya contohnya kita bisa lihat di USA, di Amerika Serikat, di Kanada, di Jerman, di Rusia contohnya. Itu masing-masing negara bagian itu punya otonomi sendiri. Tapi tetap mereka untuk urusan-urusan yang di luar negeri dan pertahanan memang mereka punya otonomi sendiri, kecuali 2 yang tadi itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya mereka ini adalah mereka yang sebenarnya menginginkan Indonesia itu jadi negara federal, nggak negara kesatuan, karena sesungguhnya mereka di lubuk kecilnya nggak kepengen gitu loh berdampingan dengan
yang berbeda dengan mereka. Hanya itu yang terjadi. Tapi Bung Karno nggak mau. Bung Karno maunya Indonesia ini dibentuk sebagai unitary state atau negara kesatuan. Itu negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Jadi memang saya sayangkan sih. Jadi memang sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang memang nggak ngerti sejarah, dan mereka yang nggak menderek dengan apa yang ditanamkan oleh Bung Karno ketika mendirikan negara ini. Gitu. Ya iyalah, karena memang mereka tidak. Sebenarnya mereka ini adalah pihak-pihak yang anti Indonesia, gitu. Anti Indonesia, anti Soekarno sebenarnya. Karena menganggap ya Bung Karno itu sama aja dengan yang mereka sebut sebagai kadrun itu. Apalagi setelah kita analyze ya, bahwa ternyata Bung Karno itu punya pemikiran tentang Islam tuh yang tajamnya tuh melampaui para ulama masa kini bahkan. Yes. Ya, Soekarno tuh pemikirannya tentang Islam itu adalah melampaui masa kini. Ya, cuma kita sering mentafsir, Bung Karno tuh kan sekuler, ya. Enggak kok, Bung Karno itu, kalau Bung Karno sekuler, enggak mungkin beliau itu dititipkan ke Haji Umar Said Cokro Aminoto, sahabat dari bapaknya, yang kemudian mendirikan SI, Syarikat Islam. Gak mungkin banget Bung Karno itu berdekatan dan bersahabat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Gak mungkin banget Bung Karno itu berdekatan dan bersahabat dengan tokoh-tokoh NU. Bahkan mengangkat tokoh yang garis keras Islam, Muhammad Nasir, sebagai Perdana Menteri ketika RIS bubar tahun 1950. Ya, Nasir itu adalah Perdana Menteri pada saat itu. Nasir ini kita tahu kan adalah tokoh Masyumi, walaupun bukan pendiri. Pendiri Masyumi itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, salah satunya. Cuma tokoh terkenal dari Masyumi adalah ini, dari Sumatera Barat, Nasir. Nggak mungkin banget Nasir itu sampai diangkat jadi Perdana Menteri, walaupun kemudian mundur karena dinilai tidak sejalan dengan Bung Karno. Nasir kepengen Indonesia ini benar-benar seperti, harus benar-benar menjadi sebuah daulatil Islam yang kafah gitu. Itu Nasir, teman-teman. Nah, tapi kan nggak kejadian kan, gitu. Ya, sampai akhirnya udah gitu, teman-teman. Karena saya ngerti kok sebenarnya Bung Karno tuh menginginkan Indonesia tuh yang lebih inklusif buat semua, tidak eksklusif hanya ke satu agama aja gitu loh. Saya tuh sangat ngerti gitu loh. Tapi kan seiring waktu kita kan tahu sendiri, ketika Soekarno jatuh dari tampuk kekuasaan dan menghabiskan sisa 4 tahun terakhirnya sampai meninggal tahun 70 sebagai tahanan politik rezim Soeharto, kita kan tahu sendiri di saat itu banyak banget terjadi kristenisasi yang masif di awal era Orba. Itulah asbabun nuzul kenapa Buya Hamka sampai mengeluarkan fatwa orang Islam tidak boleh ucap selamat Natal pada saat itu. Karena saat itu kristenisasinya kenceng. Ya. Ditambah lagi Buya Hamka juga mengeluarkan statement yang keras banget
gitu, keras dan menyindir, tapi menyindir kepada kalangan Kristen. Karena kristenisasi kenceng banget pada saat itu, saat Buya Hamka menjadi ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Itu kenceng banget. Sampai Buya Hamka meninggal tahun 81. Itu kenceng banget kristenisasinya. Makin menjadi lagi ketika ada tragedi Tanjung Priok, di makam Mbah Priok itu tahun 84 ya, yang melibatkan Johannes Leimena ya, yang salah satu anaknya nih jadi mualaf ya, dan menjadi politikus Partai Demokrat sekarang, dan menjadi Congresswoman atau MP, anggota DPR ya, representatif Melanie Leimena. Itu udah mualaf deh. Itu satu-satunya anak dari Johannes Leimena yang mualaf. Itu saat itu Johannes Leimena itu yang terlibat. Bahkan ada dugaan juga Beni Murdani terlibat. LB itu sebenarnya kepanjangannya Leonardus Benedictus Murdani. Beni, panggilnya emang Beni Murdani. Ya Beni. Kalau BNI itu berarti ya itulah pokoknya. Itu terlibat loh dalam tragedi Tanjung Priok, makam Mbah Priok tahun 84. Karena memang di masa-masa Orba itu memang sentimen anti-Islamnya kuat, teman-teman. Karena disokong oleh rezim Presiden Soeharto sendiri. Presiden Soeharto itu anti-Islam banget, sampai kemudian memperbaiki hubungan dengan kalangan Islam di akhir 80, awal 90-an. Gak bisa lagi larang orang wanita guna jilbab, gak bisa lagi bersikap anti-Islam gitu kan. Sampai akhirnya Pak Harto naik haji tahun 1991, namanya jadi Haji Muhammad Soeharto ya. Tapi dengan perbaikan, dengan hubungan dengan umat Islam, dengan mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian mendirikan yang namanya Iftihar ya, Iftihar, kemudian mendirikan yang namanya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian mendirikan apa lagi tuh, mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, bangun banyak masjid ya kan. Tapi yang arsiteknya arsitektur Nusantara, teman-teman. Ada masjidnya banyak, dari tahun 82 sampai 2009. Totalnya ada 999 masjid yang dibangun oleh YAMP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila Soeharto, teman-teman. Yang pertama, yang masjid YAMP yang pertama ada di Depok ya. Ada di Depok. Namanya Masjid Al-Kausar. Yang terakhir banget tahun 2009 itu ada di Pondok Gede, teman-teman.
Itu diresmikan setahun setelah Pak Harto wafat tahun 2008, tepatnya di tahun 2009. Jadi sekarang YAMP sudah nggak bangun masjid lagi, tapi membina gitu loh. Jadi program pembinaan umat Islam gitu. Kendati banyak masjid YAMP yang telah direvitalisasi dan direnovasi, bahkan dibangun lagi besar-besaran dan diperbesar, teman-teman, sehingga bangunan yang asli terpaksa harus dikorbankan. Banyak. Waktu kami sekeluarga masih tinggal di Pamulang, itu tahu nggak, Masjid Agung Al-Mujahidin di Pamulang itu, di kantor camat Pamulang itu adalah masjid YAMP, teman-teman. Karena kapasitas jemaahnya makin membludak, makin besar, masjid yang lama terlalu kecil, sementara umat Islam di wilayah selatan Tangerang yang kemudian menjadi kota Tangerang Selatan itu makin gede ya. Jadi akhirnya masjid yang lama itu dirubuhkan, dan semasa era Airin jadi wali kota, jadilah Masjid Agung Al-Mujahidin yang Anda simak sekarang. Besar, megah, kolosal, berkubah, ya. Ada liftnya, kawasan sekitarnya menjadi alun-alun Pamulang, ya, yang dibangun di era wakilnya Ibu Airin yang sekarang jadi wali kota Tangsel, Pak Benyamin Daphni, ya. Itu adalah masjid YAMP, teman-teman, dan prasastinya masih ada. Anda tahu satu lagi ada di Indramayu, teman-teman, Masjid Islamic Center Indramayu. Syekh siapa gitu, nah, ada tokoh ulama besar dari Indramayu yang namanya diabadikan jadi nama Masjid Islamic Center Indramayu itu. Saya pernah lewat, lama banget. Dulu itu kecil masjidnya, Masjid YAMP, standar Masjid YAMP, kecil gitu kan. Lalu kemudian jadi besar dengan mengorbankan bangunan aslinya. Dan sekarang lihat, Masjid Islamic Center Indramayu itu jadi lebih megah, lebih kolosal, lebih lebih, ceweknya putih banget loh asli, lebih wah lah gitu, intinya gitu, intinya lebih wah gitu. Dan masih banyak lagi, teman-teman, masjid-masjid YAMP peninggalan Pak Harto itu yang sudah tidak lagi berbentuk aslinya, karena sudah dirombak, direnovasi, dibangun lagi, digedein, karena memang kapasitasnya makin membludak, sehingga masjid yang dibangun di era YAMP itu dirasa tidak lagi cukup, jadinya sudah diperbesar. Biasanya itu masjid-masjid yang ada di posisi pinggir jalan besar. Tapi ada satu juga masjid YAMP yang kondisinya mangkrak, teman-teman. Ada di Jambi. Ada di Jambi. Dan itu lokasinya very isolated, terisolasi banget gitu. Ada di Jambi satu masjid YAMP yang mangkrak gitu. Mangkrak dan gak dipakai, padahal itu dulu adalah masjid yang jadi tuan rumah salah satu ya kompetisi MTQ di Jambi pada zamannya. Tapi kemudian jadi terisolir, tertutup oleh perkebunan, nggak banyak yang sholat di situ karena masjidnya juga ketutupan, mangkrak, dan ada masjid di seberangannya. Gitu, teman-teman. Jadi sungguh prihatin gitu. Ternyata bangun
bangun masjid banyak-banyak itu ada sisi mudaratnya juga. Kalau lokasinya salah, bisa jadi kayak Masjid YMP yang mangkrak di Jambi itu. Tapi kalau lokasinya bener, itu bisa dibagusin, bisa digedein. Ini contoh, misal Masjid YMP dibangun di musola depan saya ini misalkan. Karena ini lokasinya nggak mungkin banget lah orang mau dilewatin mobil. Ya kalau apa paling cuma ya dipertahanin begitu doang. Tapi kalau lokasinya di pinggir jalan gede gitu misalkan, kayak Masjid MJBJ gitu, ya pasti akan digedein. Ya contohnya masjid yang dulu pernah kami urus, Al Mujahidin Pamulang gitu. Jadi dulu papa saya almarhum itu pernah terlibat menjadi salah satu pengurus dari Masjid Agung Al Mujahidin Pamulang ya. Kala itu masih bagian dari Jawa Barat sebelum jadi Provinsi Banten tahun 2000. Jadi ya percuma juga bangun masjid banyak-banyak, tapi nah ini ada satu lagi masjid YAMP yang terancam keberadaannya, yaitu Masjid YAMP di Bekasi, Masjid Islamic Center Bekasi teman-teman. Lahan 5 hektar dari masjid, lahan 5 hektar yang memakan Masjid Islamic Center Bekasi itu terancam digusur masjidnya karena mau dipakai untuk pembangunan tol Becakayu Bekasi Cawang Kampung Melayu. Ya semoga aja apa namanya, ya itu bisa dipertimbangin lah, jangan memakan bangunan masjid gitu. Apalagi kan Masjid Islamic Center Bekasi itu kan lokasinya cukup prime banget lah gitu. Jadi kalau masukan saya sih dibikin trase baru gitu loh. Kalaupun ternyata masjidnya harus dibongkar karena pembangunan tol Becakayu itu, ya saran saya harus cari lokasi yang bener-bener prime juga. Karena buat saya lebih prime lokasinya Masjid Islamic Center Bekasi daripada Masjid Agung Al-Barkah yang notabene merupakan masjid agungnya atau masjid rayanya kota Bekasi teman-teman. Itu malah lokasinya lebih prime ya Masjid Islamic Center Bekasi. Kenapa? Karena kelihatan dari pinggir jalan. Kalau Masjid Agung Al-Barkah itu ya, saya kasih tahu lokasinya di mana. Teman-teman naik kereta, naik KRL, turun di stasiun Bekasi. Turun di stasiun Bekasi, keluar di pintu yang sebelah kanan. Ya. Arah ke Jalan Juanda kalau saya nggak salah. Jangan yang sebelah kiri. Gitu. Benar. Welcome back teman-teman. Jadi apa, kalau mau pergi ke Al-Barkah Bekasi itu, kalau naik KRL turun di stasiun Bekasi ya, cari pintu keluar yang arah Jalan Juanda, yang artinya kalau dari arah Jatinegara ke Bekasi itu sebelah kanan dari peron. Kalau dari arah sebaliknya itu sebelah kiri. Nah sudah itu cari jalan belok ke kanan. Dia tuh lokasinya ada di dalam masjidnya. Gitu. Strategis, memang strategis, cuma lokasinya itu nggak prime banget lah intinya gitu. Kalau Masjid Islamic Center Bekasi kan prime banget lah, pinggir jalan langsung kelihatan masjidnya. Gitu.
Kalau Al Barkah nggak begitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya sih, daripada masjidnya dibongkar ya mendingan bikin trase baru gitu, bikin trase baru atau digeser ruasnya jadi ke samping masjid kan. Jadi lumayan itu kawasan Masjid Islamic Center Bekasinya masih ada, tapi jadi akan lebih bermanfaat lagi ke depan gitu. Itu masih daripada dibongkar, sayang gitu, rugi sih ya. Ini bisingnya bukan main, jadi udah dulu ya teman-teman ya. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa lagi.